Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke teman-teman, kali ini saya akan bacakan readingan tentang kabar dia sekarang dan perasaannya ke kamu saat ini. Jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Kita lihat prediksinya bagaimana kabar dia sekarang, perasaan dia saat ini ke kamu, dan keadaan dia saat ini. Ya, jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Ya, jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam hidup kamu. Jadi temanya kabar dia sekarang dan perasaannya ke kamu saat ini. Gitu. Kita lihat prediksinya. Kayaknya di sini kabar dia sedang tidak baik-baik saja, ya. Saat ini dia ini sedang membutuhkan pencahayaan. Dia sedang membutuhkan penerangan di dalam dirinya. Mungkin saat ini dia sedang mengalami hal yang sedang buruk ya, yang terjadi pada dirinya. Gitu. Mungkin bisa jadi di sini dia sedang mencoba untuk bagaimana caranya mencari jalan keluar ya atas masalah dia yang saat ini sedang dia rasakan, atas saat ini masalah yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Gitu. Mungkin lagi banyak masalah, lagi banyak konflik, lagi banyak perdebatan, banyak beban di dalam hidupnya ya, yang dia membutuhkan saat ini itu penerangan, pencahayaan atau jalan keluar dari semua masalah yang saat ini sedang dia jalani gitu. Jadi kabar dia saat ini mungkin saat ini sedang membutuhkan pencahayaan ya, sedang membutuhkan penerangan, sedang membutuhkan jalan keluar atas masalah-masalah yang saat ini sedang dia jalani gitu. Dan di sini juga kalau aku merasa dia ini ada keinginan bisa mengulang kembali. Jadi perasaan dia ke kamu saat ini masih ada perasaan cinta ya, karena di sini aku lihat dia ingin bagaimana caranya masalah sama kamu, pertikaian, seperti permusuhan saat ini itu bisa diselesaikan gitu. Dia menginginkan ada hasil yang dicapai dari masalah ini sama kamu gitu. Dia menginginkan ada seperti kesempatan gitu. Dia ingin ada pengulangan kembali. Ya, dia menginginkan bagaimana caranya di sini di sini dia menginginkan kamu itu memberikan dia seperti kesempatan gitu. Jadi di sini jika kamu ingin tahu perasaannya ke kamu saat ini, masih ada perasaan pengharapan ya. Mungkin dia merasakan cinta yang tulus, yang benar-benar tulus itu ya cuma kamu yang bisa memberikannya gitu. Jadi ada pengharapan, ada keinginan untuk bagaimana bisa ada hubungan baik lagi sama kamu, ada keinginan bagaimana bisa untuk mengulang hubungan lagi, bagaimana caranya bisa masalah, konflik atau permusuhan atau mungkin yang saat ini dendam ya, bisa dibilang di sini ya, ada penyelesaiannya gitu. Saat ini dia menginginkan kamu lagi. Di sini aku lihat karena mungkin aku rasa posisi dia, kondisi dia mungkin lagi memang benar-benar tidak baik ya gitu ya, atau mungkin dia sedang di dalam posisi yang bisa dibilang di ujung tanduk pada hubungan gitu. Jadi di sini aku lihat masih ada perasaan cinta ya dia sama kamu gitu. Perasaannya ke kamu saat ini masih ada perasaan harapan, masih ada perasaan keyakinan gitu. Jadi dia menginginkan ada kesempatan pada dirinya. Mungkin dia pernah melakukan hal yang membuat kamu benar-benar saat ini kecewa atau membuat kamu benar-benar saat ini terluka. Jadi ada keinginan dia kamu itu bisa memberikan dia maaf, ada harapan gitu. Dia mengharapkan kamu bisa sama dia lagi, kamu cinta lagi sama dia, karena di sini aku lihat benar-benar cinta dia sama kamu itu masih ada gitu. Dia berpikir akan ada prospek yang cerah di masa depan gitu jika ada hubungan sama kamu lagi gitu.
Di sini terlalu yakin dia sama pengharapan dia, terlalu banyak pengharapan dia sama kamu, sehingga dia itu tidak sadar bahwa posisinya saat ini kamu dan dia itu sudah tidak bersama. Di sini dia tidak sadar bahwa posisinya dia menyakiti kamu, dia membuat kamu saat ini mungkin masih ada sedikit perasaan dendam ya, bisa dibilang di sini, atau mungkin belum bisa memaafkan karena mungkin kelakuan dia, perbuatan dia yang membuat kamu saat ini mungkin masih belum bisa memberikan dia kesempatan gitu, belum bisa memberikan dia maaf gitu, karena perbuatan dia yang sangat fatal mungkin ya, yang membuat kamu benar-benar kecewa, yang membuat kamu benar-benar sedih saat ini gitu. Jadi kabar dia saat ini memang sedang tidak baik ya. Mungkin lagi banyak konflik, lagi banyak permasalahan yang dia butuhkan saat ini, penerangan yang dia butuhkan saat ini, pencahayaan gitu, solusi gitu. Karena saat ini dia belum mendapatkan solusi yang membuat dia mungkin lega gitu. Dan di sini juga perasaan dia ke kamu masih ada perasaan cinta, masih ada harapan, masih ada keyakinan bahwa kamu sama dia tuh bisa bersama lagi gitu, karena ada perasaan nyaman ya dia sama kamu. Apalagi di sini mungkin kamu tipe orang yang kalau mencintai kamu selalu bagaimana bisa membuat orang itu merasa nyaman gitu. Kamu apalagi di sini tipe orang yang suka selalu membantu pasangan. Mungkin saat dia lagi ada masalah tentang finansial, bukan berarti kamu selalu mudah untuk diiniin ya, tetapi di sini aku lihat kamu suka membantu gitu, kamu suka memberikan solusi, kamu tipe yang dewasa gitu, banyak hal baik yang kamu berikan pada pasangan gitu. Kamu selalu berhati-hati dalam berbicara agar bisa menjaga perasaan hati pasangan. Itu yang membuat kamu itu disukai. Jika kamu mempunyai hubungan itu, pasangan kamu tuh suka sama kamu gitu, sayang sama kamu, karena sifat kamu mungkin yang bisa dibilang lemah lembut. Mungkin kamu membuat pasangan itu bisa merasa yakin bahwa ada cinta yang tulus, ada sayang yang tulus gitu. Jadi ada perasaan yang benar-benar menyesal gitu ya, saat dia pergi meninggalkan kamu, saat dia mengambil keputusan gitu. Karena di sini aku lihat banyak sekali dia harus berjuang gitu. Dia harus berjuang sendiri pada hubungan dia saat ini. Ya, dia harus berjuang, dia harus berusaha bagaimana caranya mempertahankan hubungan, tapi dia berusaha dengan sendiri gitu. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang mendukung di sini. Jadi aku lihat sih seperti beban berat gitu. Seperti dia ini saat ini kondisinya lagi berjuang tapi di bawah tekanan gitu. Dia lagi berjuang untuk hubungan yang baik, tetapi dia bingung gitu pada hubungan saat ini, karena hubungan ini aku lihat selalu banyak komitmen ya, tetapi yang berjuang, tetapi yang bertahan, yang selalu bekerja keras itu hanya dia gitu. Jadi di sini aku rasa dia merasa saat ini sedang benar-benar banyak beban gitu pada hubungan, bukan kebahagiaan yang dia rasakan saat ini gitu. Beban yang dia rasakan, perjuangan itu sia-sia gitu, karena pasangan dia tidak timbal balik sama dia gitu. Jadi jika kamu bertanya-tanya kabar dia, pasangan masa lalu kamu saat ini, seseorang yang baru-baru saja meninggalkan kamu, benar-benar saat ini mungkin terpuruk ya. Kondisi dia memang benar-benar saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sebenarnya dia itu membutuhkan bantuan kamu, tapi dia bingung untuk mengatakannya. Dia bingung untuk memulai apa yang harus dibicarakan saat berkomunikasi, saat bertemu sama kamu, sedangkan posisinya dia yang meninggalkan gitu, dia yang menghancurkan, dia yang pergi tanpa kabar, tanpa kejelasan, tanpa kepastian gitu. Karena mungkin dia tipe orang yang bisa dibilang mudah untuk jatuh cinta, tipe orang yang bosanan gitu. Jadi jika sama kamu dia sering berselingkuh atau berkhianat, karena dia tipenya mudah bosanan gitu. Tapi saat ini aku lihat sih penyesalan yang dalam dirinya itu sangat dalam gitu ya, sangat besar, karena posisi dia saat ini dia benar-benar di beban yang sangat
dia pikul itu yang sangat berat gitu. Dia harus berjuang sendiri, dia harus bekerja keras sendiri. Sedangkan pada hubungan itu kan kita harus berjuang, harus bekerja keras itu bersama-sama gitu kan, agar beban berat yang ada dalam hubungan itu bisa enteng gitu, bisa selesai gitu, bisa enak gitu. Tapi di sini aku lihat cuma dia yang berjuang gitu, cuma dia yang bekerja keras, cuma dia yang mempertahankan, sedangkan pasangannya ya bisa dibilang ya cuek gitu, tidak terlalu memperdulikan gitu. Jadi kabar dia sedang tidak baik-baik saja, dan perasaan dia saat ini masih sayang ya sama kamu ya. Dia masih ada harapan, ingin ada harapan untuk kamu bisa memberikan dia kesempatan kedua, untuk kamu bisa memaafkan dia, untuk kamu bisa kembali lagi sama dia. Karena di sini aku lihat dia butuhnya sama kamu di sini gitu, karena dia merasa ada kenyamanan, kedewasaan. Terus lagi kamu tipe orang yang bisa dibilang ceria, membuat hubungan itu jadi rame gitu, itu dia suka gitu. Mungkin dia tidak merasakan hal yang serupa tentang hubungan dia saat ini, tentang apa yang dia rasakan saat ini gitu. Karena menurut aku posisi dia, kondisi dia benar-benar bisa dibilang ingin mengakhiri hubungan ini gitu, ingin menyelesaikan hubungan ini. Cuma dia cara berbicara karena terlalu banyak komitmen yang dia ambil dan pasangan dia saat ini, jadi dia bingung gitu untuk memutuskan, untuk mengakhirkan hubungan ini itu bagaimana gitu, karena terlalu banyak pembicaraan tentang komitmen dalam hubungan. Bisa ingin pada kepertunangan, bisa ingin pada kepernikahan gitu, padahal di sini yang harus berjuang, benar-benar berjuang berat itu dia gitu. Jadi dia merasa sadar di sini posisinya ya. Jadi buat teman-teman yang merasa kamu masih ingin tahu keadaan pasangan masa lalu kamu, mantan kasih kamu atau mantan suami atau mantan istri kamu, di sini kondisinya sedang tidak baik-baik saja gitu. Dan dia di sini perasaannya masih ada perasaan sayang, masih ada perasaan cinta sama kamu gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini dia sudah mempunyai pasangan, tapi dia masih berkomunikasi sama kamu karena dia masih ada ingin kamu memberikan dia kesempatan untuk pada hubungan seperti dulu lagi gitu, kesempatan pada kamu memberikan dia itu kesempatan bahwa dia mau berubah untuk kamu, dia mau berjuang untuk kamu, dia mau berusaha untuk kamu gitu. Jadi ya semuanya intinya kita kembali lagi pada pendirian masing-masing ya, pada ketegasan diri kita masing-masing gitu. Jadi sebelum kita memutuskan sebaiknya kita harus memikirkan terlebih dahulu, karena dampak yang akan kamu terima juga bisa membuat kamu patah hati lagi, bisa membuat kamu sakit hati lagi gitu. Karena orang ini pernah membuat kamu terluka dan pernah membuat kamu kecewa. Mungkin ada beberapa orang yang benar-benar jika dia ingin berubah, benar-benar akan tulus memang berubah. Memang mungkin ada beberapa, tapi tidak semua gitu. Jadi selayaknya kamu harus mengambil keputusan yang tepat untuk diri kamu. Selayaknya kamu harus bisa menentukan pilihan kamu. Kalau memang kamu masih cinta dan belum bisa move on dari dia, kamu ingin memberikan kesempatan, iya, semuanya tidak ada masalah gitu. Semuanya terserah pada diri kamu, keputusan ada di dalam diri kamu. Cuma saran saya, kamu harus menyiapkan terlebih dahulu hati kamu saat kamu bahagia dan saat kamu nanti terluka. Karena tidak semua hubungan yang kita jalanin itu akan mulus terus ya. Pasti akan ada konflik, pasti akan ada permasalahan, perdebatan. Nah, di sini kamu harus bisa memikirkan bagaimana caranya nanti jika ada permasalahan, ada konflik, ada perdebatan, kamu bisa menyelesaikan masalah itu dan cari akar permasalahannya. Karena jika kamu hanya mengandalkan perasaan, hanya mengandalkan cinta, itu nggak akan bisa mempertahankan hubungan. Karena orang yang cinta sama kita, orang yang sayang sama kita pun bisa menyakiti kita ya. Jadi tidak sepenuhnya orang yang cinta, orang yang sayang, yang tulus sama kita itu mau benar-benar mempertahankan hubungan kalau misalnya hubungan itu selalu banyak permasalahan, selalu banyak perdebatan, selalu banyak konflik gitu. Jadi sini jika kamu ingin kembali lagi, kamu harus bisa mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, karena posisinya saat ini kamu itu pernah disakiti, kamu pernah dihianati, kamu pernah diterlukakan. Jadi kamu harus bisa menyiapkan diri saat kamu sakit, saat kamu dikecewakan lagi, saat kamu dihianati lagi gitu, agar kamu tidak seperti saat ini yang belum bisa move on, yang masih terlalu memikirkan dia sampai kamu bisa selalu memantau dia dari sosial media, saking kan kamu belum bisa melupakan dia.
Jadi ingat ya pesan aku ya teman-teman, karena cinta itu tidak bisa menolong kita pada hubungan yang akan terus tetap bertahan ya. Yang bisa menolong kita itu dengan kesiapan dan dengan pemikiran yang matang, karena kalau kita ada konflik, ada permasalahan, itu harus dicari jalan keluarnya agar hubungan ini tetap baik-baik saja, berjalan dengan baik gitu. Dan harus bisa terbuka bersama pasangan, saling menerima gitu, harus saling terbuka dan harus saling bersyukur gitu. Karena jika kita selalu melihat lebih dari pasangan kita, kita akan menyakiti pasangan kita terus gitu. Kalau kita melihat orang lain lebih baik dari pasangan kita, itu nggak akan bisa membuat kamu mengerti gitu. Jadi intinya di sini buat teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu saat ini, kabar dia sekarang dan perasaan dia ke kamu saat ini seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman, kabarnya sedang tidak baik-baik saja dan perasaan dia sama kamu masih cinta, masih ingin kembali, masih ingin ada harapan untuk bisa kamu berikan dia kesempatan yang keberapa kali lah gitu ya. Karena di sini aku lihat dia cenderung sering membuat sakit hati gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu, terus tetap semangat dan harus bisa berpikir lebih positif ya, karena itu yang akan bisa mewaraskan kita ya. Jangan sampai kita terlena gitu, jangan sampai kita drop atas apa yang saat ini kamu atau kita rasakan ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.